masuk sekarang ke belajar. Ini penting tentang belajar ini. Karena kuncinya hidup itu ilmu. Kuncinya dapat ilmu itu belajar. Coba kita lihat ya beberapa nasihat dari Seneca tentang belajar. Ada 2 yang saya ambil dari Seneca tentang pelajaran hidup. Sisanya ini sifatnya praktis yang berhubungan dengan buku. Nanti kita jelaskan di belakang yang berhubungan dengan buku. Kita jelaskan yang 2 dulu. Jadi kata Seneca yang pertama begini. Kita tidak belajar di sekolah, tetapi yang utama adalah belajar dalam kehidupan nyata. Jadi yang pertama ini Seneca mengajarkan pada kita bahwa pelajaran yang penting dan paling banyak kita dapatkan, yang hari ini banyak menghuni pikiran kita, itu sebenarnya yang terbesar berasal dari pengalaman kita hidup nyata. Jadi justru banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan nyata. Kenapa bukan di sekolah? Ya karena sekolah itu seringkali wawasan-wawasan dan ilmunya itu berjarak dengan realitas, dengan kenyataan hidup. Atau sifatnya sangat idealistis. Beda dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu kan lebih realistis. Yo itulah hidup yang nanti kita hadapi secara nyata. Maka sebenarnya pelajaran-pelajaran hidup paling penting itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Berarti apa? Marilah kita hidupkan mentalitas belajar, semangat belajar dalam detik demi detik kita hidup. Ini persis seperti yang sering kita pakai sebagai moto kita. Jadi siapapun orangnya adalah guru, tempat apapun adalah sekolah, peristiwa apapun hakikatnya adalah pelajaran-pelajaran. Nah, jadi kalau kita arif bisa mengambil pelajaran dari kehidupan nyata, insya Allah nanti kita akan jadi orang yang luas wawasannya sekaligus bijaksana. Karena banyak juga orang-orang pinter itu yang ternyata ilmunya dengan kenyataan hidup tidak nyambung. Ilmunya sangat idealis, ilmunya sebenarnya sangat utama dan mulia, tapi tidak kontekstual. Tidak nyambung dengan kehidupan nyata, sehingga akhirnya cuma dihafalkan saja, tidak operatif dalam hidup. Nah, kata Seneca, justru pelajaran yang sejati itu kita peroleh dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kata Seneca, tidak mudah mengajak orang kepada kebaikan dengan pelajaran. Lebih mudah melakukannya dengan teladan. Ini juga teman-teman pastinya sudah paham ya. Ngajar itu yang paling mudah ditangkap itu dengan contoh, dengan memberikan teladan-teladan. Daripada menghafalkan teori sholat, kan lebih baik langsung mencontohkan inilah sholat yang benar. Nah, ini persis seperti Kanjeng Nabi itu kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Pelajarannya itu ya dalam teladan beliau sholat itu. Itu akan lebih mudah dipahami, lebih masuk. Ada contoh-contoh konkretnya. Ini kalau yang kedua ini teman-teman mestinya sejak lama sudah bisa
menerima bahwa memang yang bil hal itu lebih bisa masuk daripada bil qaul. Yang ada contoh nyatanya itu lebih bisa diterima daripada yang kata-kata dan ceramah saja. Mengajak pada kebaikan itu cara paling mudah, tunjukkanlah inilah kebaikan itu. Apalagi kalau dan inilah manfaat yang saya dapat dengan melakukan kebaikan itu. Oh, itu orang akan lebih tertarik untuk meneladaninya. Jadi dalam hal belajar ada dua hal penting ini yang saya ambil dari Seneca. Ada tiga hal yang lain. Yang ini mungkin penting untuk teman-teman apalagi yang mahasiswa. Ini hubungannya dengan buku dan tulisan. Ini kan banyak yang jadi aktivis-aktivis perbukuan ini teman-teman yang mendengarkan ngaji filsafat. Ada beberapa quotes dari Seneca yang mungkin menarik untuk teman-teman yang cinta buku. Kata Seneca begini, "Leisure without books is death and burial of a man alive." Jadi kesenangan tanpa buku adalah kematian dan kuburan bagi seseorang yang hidup. Jadi kesenangan-kesenangan kita itu kalau tidak diwarnai buku-buku itu seperti kematian dan kuburan. Ini sebenarnya menarik kalimat ini, berarti apa? Ayo kita gembira, ayo kita senang dalam hidup ini, tapi jangan lupa buku-buku, jangan lupa belajar, jangan lupa meningkatkan wawasan keilmuan. Leisure itu kan artinya senang-senang. Yuk ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, guyon-guyon, tapi tetap ada bukunya, tetap ada ilmu dan wawasan yang berputar di situ. Jadi leisure without book is death and burial of a man alive. Jadi kegembiraan tanpa buku itu seperti kematian dan kuburan bagi orang yang hidup. Kalau hanya ketawa-ketawa saja, kalau hanya seneng-seneng saja, ngopi-ngopi, ngerokok saja, tidak ada wawasan yang tambah, tidak ada pengetahuan yang bertambah, itu kayak kuburan, kayak kematian. Maka harus ada buku di situ. Ini sebenarnya dorongan untuk kita belajar kapanpun dan dimanapun. Nah, masih tentang buku, yang kedua, Seneca bilang begini, "It does not matter how many books you have, but how good the books are which you have." Tidak masalah berapa banyak buku yang kau miliki, namun seberapa bagus buku yang kamu miliki. Nah, ini bagi kolektor-kolektor buku, teman-teman yang suka membaca. Ternyata kata Seneca, yang penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya buku. Punya banyak buku, kok isinya buku begitu-begitu semua. Apalagi buku bacaan lagi, wah itu berarti masalah. Jadi yang tidak masalah itu bukunya harus berkualitas. Jadi seberapa bagus buku yang engkau miliki, disitulah pengetahuan dan pikiranmu terbentuk. Karena bacaanmu kan menentukan pikiranmu, gagasanmu, caramu berpikir. Kalau buku-buku ndak penting, buku-buku apalagi yang merusak yang engkau baca, ya seperti itulah nanti isi pikiranmu. Maka bacaan itu penting. It does not matter how many book you have. Jadi bukan masalah berapa banyak buku, tapi berapa berkualitas buku yang kamu miliki. Ini kalau saya ketemu Seneca, mau saya bilang, quotes ini kurang satu kalimat. Dan sejauh mana engkau membaca buku-buku itu.
Karena banyak kan hari ini teman-teman itu yang statusnya hanya kolektor buku. Mungkin buku-buku berkualitas yang dimiliki, tapi ya jarang dibaca atau jangan-jangan tidak pernah dibaca, hanya jadi koleksi saja. Apalagi kalau buku-buku itu hasilin download. Wah, kita berlomba-lomba download. Kalau ada teman punya PDF-nya buku apa, kita minta-minta ngantri. Kita koleksi di laptop kita sebanyak mungkin, ning ya ora ono sing diwaca. Hanya jadi koleksi saja. Itu kan status kita akhirnya bukan jadi pembaca buku, tapi kolektor buku. Jadi ini bagi teman-teman yang suka dengan buku ya. Jadi semoga buku itu statusnya bukan barang koleksi. Cirinya buku bukan barang koleksi itu ya berarti dibaca beneran, bila perlu dicoret-coret, ditanda-tandai mana yang penting, mana yang bisa aku ambil, dan lain sebagainya. Jadi bagi Seneca tidak penting berapa banyak buku, yang penting buku-buku yang berkualitas. Saya tambah, yang penting lagi buku-buku berkualitas itu dibaca atau tidak. Kalau hanya dikoleksi ya tidak ada gunanya. Nah, masih saya bawa lagi quotes tentang buku dan belajar ini dari Seneca. Beliau punya kalimat juga begini. Saya tidak akan pernah malu mengutip penulis yang buruk jika kalimatnya bagus. Nah, ini kalau dalam dunia akademik namanya objektif. Jadi membaca buku, membeli buku, mengutip isi buku, itu tidak pertama-tama melihat siapa yang nulis, tapi melihat memang isinya bagus. Kalimat-kalimatnya mungkin isinya kebaikan, kebenaran yang perlu diikuti. Jadi kata Seneca, aku ndak malu ngutip penulis-penulis. Mungkin penulis ini dianggap orang buruk, tapi kalau ada bagian dari buku atau tulisannya itu yang menurutku baik dan bagus, yuk aku ambil. Jadi ini bahasa kita hari ini objektif. Ini mungkin pelajaran loh bagi kita. Hari ini kan kadang-kadang kita itu mau setuju atau tidak pendapat seseorang, ikut atau tidak pernyataan seseorang, kita lihat orangnya dulu, kita lihat afiliasi organisasinya dulu, kita lihat kemarin-kemarin dia jelek apa bagus. Kalau Seneca enggak, dia objektif saja. Orang ini mungkin bagi banyak orang dianggap penulis yang buruk atau orangnya memang buruk. Tapi di buku yang dianggap buruk ini ada bagian yang menurutku bagus. Ya aku kutip bagian yang bagus itu. Jadi yang bagus disebut bagus, yang tidak bagus ya disebut tidak bagus. Saya tidak malu meskipun ngutip tokoh yang mungkin bagi orang tertentu dianggap jelek. Karena seperti saya bilang tadi di depan, kadang-kadang dalam hal-hal yang buruk ada kebaikan yang bisa kita ambil, dan dalam hal-hal yang baik ada keburukannya, sehingga kita tetap harus kritis. Jadi ini salah satu tuntunan dari Seneca. Ini kalau pakai bahasa agama mungkin ya unzur makola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Baik, wah waktunya tinggal sedikit. Sebenarnya masih sangat banyak petuah-petuah, nasihat-nasihat dari Seneca ini. Cuma ya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengulas semuanya, masih banyak tema-tema yang lain. Kita malam hari ini hanya membahas beberapa tema. Ini waktunya sudah mepet. Yang terakhir, baiklah kita tutup saja dengan satu quotes kebijaksanaan dari Seneca. Sebenarnya tentang kebijaksanaan ini banyak panjang. Saya ambil satu ya. Beliau menyatakan begini antara lain. Setiap malam sebelum tidur, kita harus bertanya kepada diri kita,
Yang pertama, apa kelemahan yang aku taklukkan hari ini? Yang kedua, kebajikan apa yang aku capai? Nah, ini penting bagi kita ya, biar hari-hari kita itu senantiasa dari kebaikan menuju lebih baik. Dari kebenaran menuju lebih benar. Dari kekurang sempurnaan menuju lebih sempurna. Jadi ini Seneca nuntun kita, ayo sebelum kita tidur, mari kita introspeksi diri. Kalau bahasa agamanya muhasabah. Mudahnya begini. Yang pertama, mari kita bertanya, apa sih kelemahan-kelemahanku yang berhasil aku taklukkan hari ini? Misalnya, saya itu Pak, males ngaji. Alhamdulillah hari ini aku bisa agak memaksa diri untuk ngaji. Ngaji itu baik. Saya tahu sejak lama ngaji itu baik, hanya saja akhir-akhir ini aku males ngaji. Sekarang aku sukses menaklukkan diriku. Aku sudah mulai ngaji sekarang. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Apa kelemahan hari ini yang aku taklukkan? Aku mulai ngaji. Contohnya begitu. Ya banyak kan kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Sudahkah kita berusaha menaklukkannya? Ya paling tidak kan sudah berusaha menaklukkan. Saya sudah berusaha tidak males lagi Pak. Saya sudah berusaha tidak mudah marah Pak. Saya sudah berusaha untuk sabar Pak. Saya sudah. Itu berarti perjuangan menaklukkan diri. Sebaliknya yang kedua, kebajikan apa yang aku capai? Kita kan oleh Allah juga selain kekurangan-kekurangan dianugerahi banyak kelebihan. Saya itu punya kelebihan kalau ngomong menyenangkan, Pak. Ini tadi saya pakai untuk menggembirakan teman yang sedang kesusahan. Itu kebaikan yang hari ini aku capai. Saya itu, di antara kelebihan saya adalah kepedulian pada sesama, pada teman. Hari ini saya banyak mengekspresikan kepedulian itu mungkin lewat WA atau lewat medsos yang lain. Itu namanya kebajikan. Saya itu sedikit-sedikit punya ilmu, punya wawasan tentang agama, Pak. Hari ini saya menularkan sedikit wawasan itu karena di rumah untuk adik saya, untuk keponakan saya, untuk saudara saya. Inilah kebajikan yang saya lakukan hari ini. Jadi ini teman-teman, salah satu tips dari Seneca. Yuk, setiap harinya sebelum tidur, itu kita tanya kepada diri kita dua hal ini. Apa perjuanganku mengatasi kekurangan kelemahanku hari ini? Yang kedua, apa tindakanku, apa perlakuanku yang menunjukkan kebajikan sesuai yang aku mampu hari ini? Jadi ini dua pertanyaan menjelang tidur. Ini mungkin nanti jadi kunci dari kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang lain.